Bab 1267. Pergi dahulu. Saudara Louis Lu. Setelah pulang nanti jangan lupa mencari aku untuk minum alkohol. Vincent berteriak. Setelah itu Louis Lu dan Paus pergi dari ibu kota kekaisaran. Jarak antara tahta suci dan ibu kota kekaisaran tidak jauh. Kira-kira hanya 1000 kilometer saja. Dengan kemampuan Paus dan yang lainnya ingin kembali ke tahta suci, waktu yang dibutuhkan hanya setengah hari saja. Sedangkan Paus dan para jubah merah tidak hanya dipukuli oleh Vincent. Demi mencegah masalah dari sekumpulan orang ini, Vincent juga menyegel kultivasi Merkea. Dan sekarang Louis Lu dan Paus sedang bersama-sama pergi ke tahta suci. Para master iblis dari tahta suci ini sejak awal memiliki fisik yang lemah. Setelah kekurangan kekuatan sihir iblis, mereka hanya dapat mengandalkan kedua kaki mereka. Jadi perjalanan menjadi sangat lambat. Di pemandangan daratan area barat, para penguasa area barat dunia spiritual, Paus dan jubah merah dari tahta suci menjadi berwajah lemah. Ketika melihat hal ini, Louis Lu bersama Rory dan Sally Liu tertawa. Puas menatap Louis Lu dengan ekspresi yang sedih. Lalu dia tersenyum. Lalu dia semakin yakin di dalam hatinya. Ini pasti sebuah kutukan. Setelah bencana puluhan ribu tahun dimulai, dirinya pasti akan terus dipukuli. Apa jangan-jangan ini adalah malapetaka dirinya dari bencana puluhan ribu tahun? Paus yang lelah hati dan raga berkata dengan sedih, Tuan Kaisar Siluman. Maaf telah terlihat konyol. Sebelumnya aku dan Yang Mulia Raja memiliki dendam pribadi. Jadi tadi kami bertarung sebentar. Louis Lu menahan senyumannya. Lalu berkata dengan serius, jika tidak berselisih maka tiak akan saling mengenal. Sepertinya hubungan kalian masih sangat baik. Namun, Paus, aku benar-benar kagum padamu. Aku dengar dari luar kalian semua menjerit kesakitan. Sedangkan kamu sama sekali tidak berteriak. Aku kagum. Paus tersenyum pahit. Lalu merasa sangat berterima kasih pada Yang Mulia. Jika bukan karena harta yang diberikan Yang Mulia, mungkin dirinya yang akan menjerit dengan paling mengenaskan. Bagaimanapun, Vincent benar-benar tidak merasa kasihan padanya. Awalnya Louis Lu masih merasa kasihan kepada para petinggi tahta suci. Namun setelah beberapa waktu, Louis Lu menjadi kesal. Setelah 1 hari berlalu, mereka baru berjalan 10 km. Dengan kecepatan ini, mungkin setengah bulan juga tidak akan tiba di tahta suci. Terlebih lagi para master iblis ini benar-benar lemah. Dikatakan mereka adalah petarung alam spiritual. Namun setiap berjalan 10 menit, tanpa bantuan sihir iblis, wajah mereka sudah menjadi merah. Dan nafas mereka menjadi merah. Karena itu mereka harus istirahat di tempat. Keesokan paginya, semua orang bersiap berjalan lagi. Louis Lu akhirnya tidak tahan lagi. Paus, dengan kecepatan ini, kapan kita baru bisa sampai di tahta suci? Louis Lu bertanya. Paus menarik nafas yang mendalam. Lalu berkata, Tuan Kaisar Siluman, kamu juga sudah melihat kondisi kami. Aku juga tidak berdaya. Meskipun Louis Lu ingin mengeluarkan sepeda ontel, namun setelah berpikir lagi, sepeda ontel juga membutuhkan energi spiritual sehingga baru bisa digunakan secara maksimal. Sedangkan mereka yang ada di depannya ini, saat ini sudah seperti sampah. Seketika Louis Lu juga tidak berdaya. Biasanya jika kalian berpergian, apakah kalian tidak memiliki tunggangan? Louis Lu mengerutkan alisnya dan bertanya. Paus tersenyum pahit, lalu berkata,
Kami semua Master Iblis. Kami semua petinggi takhta suci. Biasanya kita tidak akan keluar dari takhta suci. Terlebih lagi, jika kami pergi, semuanya mengandalkan teknik iblis elemen angin. Namun sekarang sihir iblis menghilang. Kami sudah berubah menjadi seperti manusia biasa. Louis Lu berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana jika seperti ini saja? Aku pergi ke pusat takhta suci dahulu untuk menemui angel kalian. Kemudian aku akan mengutus orang untuk menjemput kalian. Bagaimana? Jika tidak, dengan kecepatan kita yang sekarang, setelah kita tiba di takhta suci, Putri Angel pasti akan marah besar. Mengingat Putri Angel, Paus langsung merinding. Dia mengangguk, lalu berkata, Tuan Kaisar Siluman, kalau begitu kamu pergi dahulu saja. Kemarahan Putri Angel, jika dibandingkan dengan hal lain, hal yang lain langsung berubah menjadi tidak penting. Paus juga mengerti, jika Louis Lu ingin melarikan diri, mereka juga tidak berdaya. Mereka semua tidak memiliki sihir iblis. Selama Louis Lu ingin melakukannya, maka membunuh mereka juga mungkin bisa. Baik, Paus, kami pergi dahulu. Setelah berkata, Louis Lu membawa Rory dan Sally Liu berubah menjadi cahaya dan menghilang di langit. Ketika Paus melihat Louis Lu dan yang lainnya pergi, dia mengangguk dengan puas. Lalu dia tersenyum dan berkata, Tuan Kaisar Siluman ini ternyata begitu hebat meskipun masih muda. Dikatakan dia baru tidak lama datang ke dunia spiritual. Tidak disangka dia sudah mencapai tingkatan seperti itu. Hebat. Mendengar pujian Paus, salah satu jubah merah berkata dengan penasaran, Paus, kenapa kamu membiarkan dia pergi? Paus menatap jubah merah itu seperti sedang menatap orang bodoh. Lalu dengan kesal berkata, ada cara apa lagi? Ini sudah cara yang terbaik. Sekarang kita tidak memiliki sihir iblis. Aku lihat dia seseorang yang dapat dipercaya. Dan jika dia ingin pergi, sejak awal dia sudah akan pergi. Untuk apa menunggu hingga sekarang? Selain itu, dengan kecepatan seperti ini, kapan kita baru bisa tiba di takhta suci? Paus memarahinya, kalian semua. Kalian seharusnya belajar padaku. Jangan melihat masalah dengan terlalu kaku. Beberapa jubah merah mengangguk setelah mendengarnya. Lalu berkata, kamu adalah Paus. Tentu saja kami harus belajar lebih banyak darimu. Saat ini, wajah Paus yang bengkak tersenyum. Salah satu jubah merah mengerutkan alisnya. Lalu bertanya, Paus, aku memiliki satu pertanyaan. Apakah aku harus menanyakannya? Katakan. Paus sedang di tengah kesenangan. Dia menggerling mata pada jubah merah itu. Lalu berkata dengan kesal, Tuan Kaisar Siluman pergi dahulu memang tidak salah. Namun sekarang aku memikirkan sebuah masalah yang penting. Jubah merah itu terlihat sedikit pucat. Lalu bertanya, sekarang kita tidak memiliki sihir iblis. Tidak tahu kapan kita baru dapat pulih. Dan dapat dikatakan sekarang kita tidak memiliki sedikit pun kemampuan. Yang aku khawatirkan adalah, bagaimana jika bertemu kondisi berbahaya? Menghadapi kondisi berbahaya, Paus terkejut. Seketika dia bingung. Melihat tatapan Paus yang bingung, seluruh jubah merah menatap satu sama lain. Lalu terakhir berhenti di tubuh Paus lagi. Paus menepukal dahinya. Lalu wajahnya menjadi muram. Dan dia merasa sangat menyesal. Sial. Dia sudah terbiasa bersikap semena-mena. Dia telah mengusik banyak orang. Sekarang mereka semua tidak memiliki kekuatan. Jika benar-benar menghadapi kondisi berbahaya, bukankah mereka akan dalam masalah?
Melihat tatapan semua orang yang bingung, Paus berdeham, lalu tersenyum dan berkata, "Kalian tidak perlu panik. Dengan kecepatan Tuan Kaisar Siluman, sebelum 1 hari mereka pasti akan menjemput kita pulang. Kita hanya perlu menunggu di tempat saja. Di sekitar sini lebih aman." Di saat semua orang mengangguk dengan ragu, tidak jauh dari sana muncul sebuah suara. Beberapa orang di sana kelihatannya sangat kaya. Bersambung. Bab 1268. Pregi Dugu menghadang. Jarak tahta suci ke ibu kota kekaisaran tidak jauh. Tahta suci masih termasuk sebuah kota kecil. Di dalam kota yang kecil ini terdapat arsitektur yang membuat kota terlihat tenang. Lalu energi suci tersebar di sekitar sana. Ada banyak master iblis ksatria berbagai warna yang mengenakan jubah perang di sekitar sana. Para ksatria ini termasuk milik tahta suci. Dapat termasuk ke dalam pengelolaan tribunal. Dikatakan ketua pengadilan tahta suci juga seorang petarung alam roh surgawi. Hanya saja identitasnya lebih misterius. Karena di sebidang daratan area barat ini, ketua pengadilan sudah 10 tahun tidak muncul. Lama-kelamaan, ada banyak orang sudah tidak ingat dengan keberadaan ketua pengadilan. Hanya dalam waktu setengah hari, Louis Lu bersama Rory dan Sally Liu sudah tiba di pusat tahta suci. Dan yang mengejutkan adalah, tidak ada orang yang mencurigai identitas mereka. Seakan-akan semua orang tahu, Louis Lu dan yang lainnya akan datang. Bahkan beberapa master iblis juga datang untuk menyambut Louis Lu dan yang lainnya. Pregi Dugu duduk di kursi. Setelah merasakan aura Louis Lu dan yang lainnya, ekspresinya juga sedikit berubah. Terlihat sedikit cemas, namun juga sedikit senang. Dahulunya dirinya itu menggunakan raga dari Hailie. Setelah mendapatkan raganya sendiri lagi, dia menjadi lebih menggoda. Dia sangatlah cantik. Wajahnya yang cantik ini tidak kalah dengan Hailie. Bahkan jika dibandingkan dengan Hailie, dia terlihat lebih spiritual. Bagaimanapun, dia adalah angel dari dunia atas. Dia mengenakan pakaian putih. Ketika gerbang istana terbuka, Louis Lu berjalan mendekat ke arahnya. Jantungnya berdetak semakin cepat ketika melihat Pregi Dugu. Perasaan Louis Lu terasa campur aduk. Wajah asing ini memancarkan aura yang terasa familiar. Louis Lu, sudah lama tidak bertemu. Pregi Dugu menyembunyikan kesenangan di dalam hatinya. Dia menyantap Louis Lu dan yang lainnya dengan tenang. Lalu berkata dengan nada datar, "Kamu Putri Angel?" Louis Lu bertanya dengan tenang. Sally Liu mengingatkannya di samping. "Louis, dia adalah Pregi Dugu." Pregi Dugu, wanita iblis. Louis Lu dengan terkejut mengungkapkan isi hatinya. Pregi Dugu mengangguk, "Benar. Aku adalah Pregi Dugu." "Kenapa? Kamu terkejut?" "Tentu saja terkejut." Louis Lu tersenyum. "Meskipun dahulu aku merasa curiga pada identitasmu, namun aku tidak menyangka kamu adalah angel tahta suci. Aku memang ketua ras iblis. Namun aku juga sesosok reinkarnasi. Soan Dugu juga tidak tahu dengan hal ini." Saat ini wajah Pregi Dugu yang cantik mengeluarkan senyuman. Bahkan Sally Liu dan Rory yang cantik ini berada di depannya. Kecantikannya menjadi berkurang. Namun karena semuanya saling kenal, maka semuanya akan baik-baik saja. Meskipun terus berselisih dengan Pregi Dugu, namun di antara mereka berdua tetap ada sebuah perasaan. "Pregi Dugu, kamu mencariku?" Louis Lu langsung bertanya. Mengenai Pregi Dugu, Louis Lu tidak perlu menyanjungnya.
Pregi Dugu berdiri. Dia memandang ke segala arah. Lalu tatapannya tertuju pada Rory. Setelah itu dia tersenyum, mantap Louis Lu, Louis Lu. Ternyata ada banyak wanita cantik di sekitarmu. Putri Angel. Mereka berdua adalah istriku. Louis Lu berkata dengan tenang. Ekspresi Pregi Dugu mulai terlihat rumit. Namun dia tetap tidak terlalu banyak bertanya. Dia hanya menatap Louis Lu dan berkata, kamu ingin pergi ke dunia bawah? Benar. Louis Lu menjawab, tidak bisa. Kamu tidak boleh pergi ke dunia bawah. Pregi Dugu dengan lugas berkata. Respon Pregi Dugu membuat Louis Lu bingung. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, kenapa? Aku pergi ke dunia bawah karena urusan pribadiku. Apa hubungannya denganmu? Tidak tahu kenapa Pregi Dugu ingin menghadangnya pergi ke dunia bawah. Namun dunia bawah harus dia datangi. Kak Naga. Karin Chu saat ini berada di dunia bawah. Masalah dengan tubuh Karin Chu selalu Louis Lu sembunyikan di dalam hati. Karena sudah tahu posisi Karin Chu, maka Louis Lu pasti ingin mencari kebenarannya. Dunia bawah dan dunia spiritual berbeda. Dunia spiritual mungkin ada beberapa sekte yang saling bekerja sama. Namun dunia bawah berbeda. Pluto seorang diri berkuasa. Sedangkan dimensi dunia bawah jauh lebih tinggi dari dunia spiritual. Tingkatan kamu terlalu rendah. Identitas kamu juga tidak biasa. Dunia bawah sangat berbahaya. Kamu yang sekarang, jika pergi ke dunia bawah, kamu tidak akan bisa kembali dalam keadaan hidup. Terlebih lagi, sesuai yang aku ketahui, organisasi rahasia itu ingin melakukan hal besar di dunia bawah. Kamu tidak boleh terseret ke dalamnya. Nada bicara Pregi Dugu tenang. Namun di dalam ucapannya, terdapat perhatian yang ditunjukkan. Hal ini membuat Louis Lu merasa hangat. Lalu tersenyum sembari berkata, kenapa? Putri Angel ini sedang memperhatikanku. Ketika Louis Lu berkata seperti itu, ekspresi Pregi Dugu menjadi tegas. Lalu berkata, aku hanya tidak ingin kamu mati dengan begitu cepat. Maaf, Putri Angel. Niat baikmu sudah aku terima. Namun aku tetap harus pergi ke dunia bawah. Louis Lu sama sekali tidak peduli dengan ucapan Pregi Dugu. Karena pergi ke dunia bawah, bagi Louis Lu adalah sebuah hal yang penting. Bagaimana mungkin dia langsung tidak pergi ke dunia bawah karena ucapan Pregi Dugu? Aku sudah tahu kamu akan berkata seperti itu. Pregi Dugu tersenyum dingin, tetapi jalur masuk ke dunia bawah ada di tangan tahta suci. Kamu bisa pergi atau tidak? Bukankah aku yang memutuskannya? Melihat sikap Louis Lu, Pregi Dugu tidak membujuk lagi. Dia langsung berkata, kamu ingin pergi ke dunia bawah. Itu hanya mimpi. Mengenai tindakan Pregi Dugu, Louis Lu merasa bingung. Wanita ini, apakah benar-benar mulai mencemaskan dirinya? Kepergian dirinya ke dunia bawah sepertinya tidak ada hubungannya dengan wanita ini. Dan yang paling penting adalah, ucapan wanita ini benar. Pintu masuk ke dunia bawah ada di tangannya. Louis Lu dengan bingung menatap Pregi Dugu. Lalu bertanya, Nona Dugu, tolong bantulah aku dengan mempertimbangkan pertemanan kita. Membantu. Pregi Dugu seperti baru saja mendengar hal yang konyol. Dia tersenyum dan berkata, Louis Lu, kita ini adalah musuh. Saat itu demi mendapatkan raga, kamu baru memilih bekerja sama denganku. Meskipun waktunya belum tiba, tetapi aku sudah mendapatkan ragaku kembali. Tujuan sudah tercapai. Dengan itu kita sudah menjadi musuh lagi. Aku ini tidak pernah menganggap kamu sebagai teman.
Regi Dugu berkata dengan nada dingin. Tatpaannya yang lembut tertuju pada Louis Lu. Saat ini, Louis Lu kesulitan. Jalur ke dunia bawah memang ada di bawah kendali Takhta Suci. Jika Takhta Suci tidak membantu, maka dirinya tidak akan berdaya. Dan yang lebih penting adalah, Louis Lu tidak tahu kenapa Regi Dugu menghadangnya pergi ke dunia bawah. Regi Dugu, aku tidak tahu kenapa kamu menghadang aku pergi ke dunia bawah. Namun aku tetap harus pergi ke dunia bawah. Katakanlah syaratnya. Louis Lu berkata. Sudah aku katakan. Kamu tidak akan pergi ke dunia bawah. Regi Dugu berteriak, bersambung.